Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, kondisi banjir rob yang terjadi di pesisir pantai Demak, Jawa Tengah terus mengancam daratan dan pemukiman warga di Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah. Kondisi ini membuat warga untuk bertahan hidup di genangan banjir rob dengan cara meninggikan rumahnya dengan membuat panggung. Seperti apa kondisi banjir rob di Desa Timbul Sloko, Demak? Berikut liputannya. Pemirsa, beginilah kondisi akses untuk masuk Desa Timbul Sloko. Kondisinya di sini sangat memprihatinkan. Ini akses satu-satunya warga untuk bisa sampai ke rumah-rumah mereka. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan pas tinggi-tingginya rob yang terjadi di sini. Karena rob ini sedang surut, kondisinya bisa kita lihat kondisinya jalan setapak seperti ini dan warga harus jalan kaki untuk sampai ke rumah-rumah mereka. Selain dengan jalan kaki, warga juga bisa menggunakan perahu untuk sampai ke rumah-rumah mereka. Banjir rob yang terjadi sejak tahun 2015 lalu memutus akses jalan darat masuk ke Desa Timbul Sloko, Duku Timbul, Demak, Jawa Tengah. Untuk sampai di duku ini, ada 3 jalan yang bisa dilalui. Namun karena terendam banjir rob, saat ini tinggal 1 jalan yang bisa dilalui dan kondisinya juga sangat memprihatinkan. Ya pemirsa, saya sekarang berada di jalan utama Desa Timbul Sloko. Ini dulunya adalah jalan utama untuk akses warga beraktivitas. Karena hampir setiap hari terendam banjir, jalan ini tidak bisa digunakan warga dan warga beralih membangun jembatan yang ada di kanan saya ini untuk aktivitas warga sehari-hari. Warga bergotong royong sejak 4 bulan terakhir untuk membangun jembatan ini. Mari kita lihat seperti apa jembatan itu. Seperti inilah akses warga untuk sampai ke rumah-rumah mereka karena jalan utama yang ada di sebelah kiri ini terendam banjir rob. Ketinggian banjir rob yang bervariasi membuat akses jalan ini sangat tidak bisa digunakan dan hampir seluruhnya terendam banjir rob. Dan untuk aktivitas warga membangun jembatan ini secara bergotong royong sampai ke ujung desa sana. Perjuangan warga tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah melewati jalan setapak, warga harus menggunakan jembatan darurat yang dibangun secara bergotong royong. Jembatan yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 1 km ini menjadi salah satu jalan yang menghubungkan satu rumah warga dengan rumah lainnya. Meski lebar jembatan hanya 1,5 meter, warga tetap bersyukur dibandingkan harus jalan kaki menerjang banjir rob setiap hari. Kondisinya warga tetap bisa bertahan di rumahnya dengan meninggikan rumahnya dengan membuat seperti buat panggung. Mari kita tanya ke ibu. Mari Kak, Bu. Mas Pupah. Bu, ini untuk kondisi banjir rob di sini yang terjadi sejak kapan, Bu? Sejak, waduh, enggak ingat ya? Sudah ada 5 tahun. Ada 5 tahun. Ini banjir rob ini sekarang nggak pernah surut, Bu, ya? Enggak pernah surut. Surutnya hanya segini tok. Ini paling surut ini. Paling surut, Bu, ya? Iya. Untuk ketinggian berapa meter, Bu, biasanya? Ya, apa ya, semeter kurang dikit lah ketinggian. Semeter kurang dikit. Sementara itu, untuk mempermudah aktivitas warga membawa barang dan sampai ke daratan lebih cepat, warga juga menggunakan perahu untuk aktivitas sehari-hari. Ini adalah salah satu alat transportasi yang digunakan warga Desa Timbul Sloko untuk beraktivitas keluar masuk desa. Selain jalan kaki dan lewat jembatan buatan, perahu ini menjadi satu-satunya alat transportasi yang digunakan agar lebih cepat sampai ke dataran. Di Desa Timbul Sloko sendiri ini masih ada sekitar 500 warga yang nekat tinggal di rumah mereka masing-masing karena sampai saat ini kondisi banjir rob terus meninggi, warga
terus meninggikan rumahnya dengan membuat panggung. Dari Demak, Jawa Tengah, Budi Utomo, Metro TV. Ya, pemirsa, kondisi geografis Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang berada di pesisir pantai Pulau Jawa bagian utara menyebabkan beberapa wilayah di Demak terendam banjirop. Banjirop yang mulai menenggelamkan daratan setiap tahun kondisinya kian parah. Dari data BPBD Demak, sampai saat ini banjirop sudah berdampak di 4 kecamatan di Kabupaten Demak dan sedikitnya 25 desa terendam banjirop. Kondisi paling parah terjadi di Kecamatan Sayung, ada 15 desa yang terendam banjirop. Kepala BPBD Demak, Agus Nugroho, mengatakan sampai saat ini kondisi banjirop di Kabupaten Demak kian parah. Dirinya berharap ada sinergitas pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat untuk menangani banjirop tersebut. Sementara itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah akan memberdayakan warga yang berada di atas genangan banjirop ini untuk budidaya perikanan dan mengolah hasil tambaknya. Ada 4 kecamatan, karena memang 4 kecamatan ini berada di pantai utara Jawa di wilayah Kabupaten Demak. Ada kurang lebih 25 desa. Warga sudah sedemikian luar biasanya. Yang pertama, bersama dengan pemerintah desa, dia meninggikan jalan-jalan kampungnya, meninggikan jalan-jalan desanya, meninggikan rumah-rumahnya. Itu kami Dinas Kelautan dan Perikanan pengen menggarap potensi perikanan. Yang pasti itu pengen memberdayakan masyarakat di Timbul Sloko ini supaya dia berprofesi sebagai nelayan atau pembudidaya atau tadi pengolah ibu-ibu ini bisa optimal.